Nah, kita kembali lagi pada sesi di mana konsultan itu diperlukan. Konsultan itu diperlukan pertama kerjanya akan membantu Kementerian Haji dalam pengurusan administrasi, kemudian administrasi. Jadi kita mengetahui perusahaan yang terbaik itu bisa dilihat dari mereka. Jadi mereka itu akan memberikan pandangan-pandangan dan output-output di mana perusahaan yang bagus, perusahaan yang tidak cacat itu akan didapati oleh konsultannya dengan mudah. Kalau kita bicara tentang secara manual, kalau bahasa saya itu dengan cara lama itu nggak akan dapat. Jadi saya berpikir konsultan ini harus diadakan secara, kalau bahasa saya ini tingkat ekstrim, wajib konsultan itu ada sebagai penganalisa kebijakan. Insya Allah dengan konsultan itu harga hajinya ini, harga akomodasi, harga catering, terutama akomodasi ya. Jadi harga itu akan menjadi harga terbaik karena dia langsung ke owner. Jadi langsung ke owner. Tapi kalau misalnya dengan model yang kemarin, wah itu berkeliaran itu. Jadi orang-orang itu akan para pemilik hotel ini dan pihak 1 dan 2 dan 3-nya itu berkeliaran ke Jakarta untuk mencari akses. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau dengan adanya konsultan ini mereka lebih nyaman, mereka langsung bersanding dengan konsultan. Mereka udah paham seperti itu. Nah, yang kita hindari itu adalah yang tadi itu pukulan-pukulannya untuk mencari akses, itu yang kita hindari. Kita menghindari daripada ya 1000 calo lah yang akan datang. Tapi dengan adanya konsultan itu akan meminimalisir waktu dan kemudian harga akomodasi itu akan jauh lebih murah. Saya meyakinkan kalau dengan adanya konsultan, harga itu akan lebih murah ketimbang dengan manual, karena manual itu membahayakan karena tingkat pecaluannya yang luar biasa, berlapis-lapis itu, sehingga tidak efektif dan lama, tidak efisien lah. Karena Menteri Haji ini adalah menteri baru dengan penguasa baru, dari tentunya perlu dukungan ekstrim dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan ekstrim itu ya kita butuh konsultan servis haji. Ya kalau memungkinkan memang dari SOTK-nya sudah dibunyikan bahwa ada konsultan haji, ada pelayanan haji dan konsultan penerbangan. 2 titik konsultan itu penting karena memang itu dibutuhkan, dan insya Allah dengan adanya mereka berdua itu akan mengurangi ongkos haji. Sangat diyakinkan sama saya bahwa ongkos haji. Kalau di pesawat terbang itu kita mendapatkan pesawat terbang yang bagus dan layak terbang. Jadi perlu juga kita mengakhiri penerbangan kita ini untuk spek yang rendah. Nah, kita bikin spek yang tinggi bagaimana? Usia pesawat tentunya jangan sampai dengan maksimum 10 tahun lah. Nah, itu tentang konsultan. Jadi semua yang kita bicarakan di situ secara gamblang mungkin kita ya. Nah, ini
Itu adalah sasaran utama di mana harga ongkos haji akan lebih murah dengan dua produk, yaitu konsultan penerbangan dan konsultan haji service. Insya Allah dengan dua tempat itu sangat mengurangi kegiatan-kegiatan yang dahulunya seperti biasa itu, padahal itu yang kita harus, habit itu harus kita buang. Insya Allah cepat ini kerjanya. Apalagi, nah saya juga melihat Menteri Haji ini adalah menteri yang didukung oleh Pak Presiden, sehingga saya bisa melihat Pak Presiden yang sangat saya cintai dan dia mencintai umat jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendapatkan kesehatan, kemudian dapat kekuatan, dapat keberkahan, dilindungi dari malapetaka. Mudah-mudahan dengan Pak Presiden sebagai Presiden, Indonesia makmur, terutama kampung hajinya, terutama jamaah hajinya Indonesianya. Kira-kira yang saya utarakan seperti itu. Mudah-mudahan ini Bang Syahrul bantu saya dalam pembuatan makalah, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat dalam pelaporan. Yang diperlukan adalah memang kecepatan dalam bertindak, kecepatan dalam perbuatan, dengan kondisi-kondisi SOTK yang belum dikeluarkan oleh Perpresnya. Kalau Kepres sudah dikeluarkan, ini Perpresnya belum. Jadi perlu Perpres ini secara detail mengenai konsultan, itu diperbolehkan, konsultan konsultan pelayanan haji. Insya Allah tidak tumpang tindih. Konsultan penerbangan insya Allah tidak tumpang tindih, membantu kegiatan Kementerian Haji untuk mempercepat. Dan memang ini sifatnya ad hoc, tapi ini penting sekali. Sifat ad hoc itu karena ini kita butuh day to day, kita butuh pemikiran yang betul-betul sempurna. Saya bisa meyakini bahwa Perpres belum keluar sehingga pasukan Kementerian Hajinya belum siap. Kita sambil jalan, kita bantu dengan konsultan-konsultan yang kita pilih. Mudah-mudahan haji tahun 2026 lancar, kemudian lancar dan bahagia. Saya mengapresiasi tindakan Menteri Haji untuk pelunasan di Arafah kemarin, tanggal 23 bulan kemarin. Dilunasinya itu luar biasa, dan saya melihat itu satu langkah penting dalam pelayanan lokasi Armusna yang terdekat, baru dalam sejarahnya kita mendapatkan lokasi yang terbaik. Luar biasa Pak Menteri Haji dengan kecepatannya melihat dan mendengar masukan-masukan dari luar. Terima kasih sudah memberikan kontribusinya untuk jarak lokasi terdekat di Mina. Aplaus buat Pak Menteri Haji. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.